Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari materi tentang membandingkan pecahan mata pelajaran matematika. Oke anak-anak, tapi sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Untuk membandingkan dua pecahan biasa yang berpenyebut sama, bandingkan nilai pembilangnya ya. Jadi ini dua pecahan biasa penyebutnya sama ya, 8, 8. Maka yang dibandingkan adalah nilai pembilangnya yang atas ya. Jika penyebutnya berbeda ya, samakan dulu kedua penyebutnya menjadi KPK dari keduanya ya. Kalau ini kayak gini kan berbeda nih. Nah, berarti penyebutannya yang bawah ini dicari KPK-nya dulu ya. Nanti kalau udah sama, lalu pembilang disesuaikan ya. Setelah pembilangnya disesuaikan, baru selanjutnya kedua pecahan dapat dibandingkan. Kemudian untuk membandingkan pecahan yang berbeda jenis, misalkan yang ini desimal, ini pecahan biasa, maka kedua pecahan disamakan jenisnya lebih dahulu ya. Nah, jadi bisa dibuat menjadi desimal-desimal atau bisa dibuat menjadi pecahan-pecahan ya, nanti pada penghitungannya. Jadi yang menurut kalian mudah yang mana gitu. Contoh, bandingkan kedua pecahan berikut ya. Ini pecahan biasa dengan penyebut sama. Yang ini pecahan biasa dan pecahan biasa tapi penyebutnya berbeda. Kemudian yang ini desimal dengan pecahan biasa, dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita akan bahas di selanjutnya ya. Kita akan membahas dari ketiga soal ini ya. Kita akan membahas soal yang pertama ya. Tadi pecahan biasa dan pecahan biasa. Ingat persyaratannya, kedua penyebut sama maka bandingkan nilai pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, 8 dan 8, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. 3 dengan 7. Nah, 3 lebih kecil daripada 7, maka tandanya adalah seperti ini. Jelas anak-anak ya. Kemudian yang kedua, penyebut disamakan menjadi KPK keduanya, lalu bandingkan. Jadi kita mencari KPK-nya. Di sini penyebutnya ada angka 20 dan ada angka dan ada bilangan 4 ya. Ini 20 dan 4. Seperti yang KPK sudah kita pelajari, Bapak menggunakan teknik sengkedan. Kita bilangan pembaginya, bilangan prima pembaginya yaitu 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Karena 10 dan angka 2 masih bisa dibagi 2, maka bilangan prima pembaginya kita buat 2 lagi ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, kalau sudah angka 1 sudah selesai. Sekarang kita selesaikan yang ini ya. Karena 5 tidak bisa dibagi 2 dan 5 tidak bisa dibagi 3, maka bilangan prima pembaginya kita buat angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Yang 1 sudah selesai, kita turunkan. Jadi KPK-nya 2, 2, 5 ya. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 20. Maka kita buat penyebutnya di sini menjadi angka 20 ya. Nah, sekarang pembilangnya kita sesuaikan. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jelas ya anak-anak. Kemudian yang ini, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan
5 ya. Jadi ini sudah pembilangnya sudah disesuaikan, muncullah hasil 7/20 ya, titik-titik 5/20 ya. Seperti yang tadi di atas, jika penyebut sudah sama maka bandingkan pembilangnya. Jadi angka 7 ini adalah lebih besar daripada 5. Jadi istilahnya 7/20 itu lebih besar daripada 5/20. Insya Allah jelas anak-anak ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini untuk jenis yang berbeda ya, desimal dengan pecahan biasa. Jenis pecahan disamakan lalu dibandingkan. Di sini biasanya lebih mudah kalau kita buat ke desimal ya anak-anak ya. Jadi karena ini sudah desimal, maka pecahannya kita buat ke desimal ya. 3/5 sama dengan sebelum lanjut kita perhatikan dulu ya, ini karena 0,35 ini ada dua angka di belakang koma, maka kita buat menjadi per 100 ya. Jadi 5 dikali berapa supaya hasilnya 100 ya, yaitu jadi 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, jika pengalian bawah itu sudah 20, maka dia yang atas ini disesuaikan ya. 3 dikali 20 sama dengan 60. Jadi 60/100 itu sama juga 60 dibagi 100. Hasilnya sama dengan 0,60 ya. Kalian bisa menghitung dengan cara pembagian yang susun ke bawah. Atau menurut kalian dengan cara yang kalian kuasai atau lebih mudah ya. Nah, ini sudah ketemu hasilnya 0,60 dan bilangan yang ini yaitu 0,35. Jadi 0,35 itu lebih kecil daripada 0,60. Jadi ya, isinya 0,35 itu lebih kecil daripada 3/5 ya anak-anak. Insya Allah sampai sini jelas ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian ibadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.